Telepon genggam. Beberapa tahun terakhir, dunia mengalami perkembangan teknologi yang cukup pesat, terutama teknologi di bidang komunikasi, seperti internet dan telepon genggam. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen secara signifikan. Kalian harus tahu bahwa zaman dulu kantor pos setiap harinya atau tahun selalu dipenuhi kiriman kartu ucapan Hari Raya umat Islam dan Hari Natal. Banyak dari mereka mengirimkan foto atau kartu ucapan melalui kantor pos dari berbagai daerah menuju berbagai daerah lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kantor pos besar kelas 1 Jakarta menambah 2 loket khusus yang disebut pojok lebaran. Loket khusus ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat yang akan mengirim surat atau kartu lebaran. Beberapa pelayanan yang dapat diperoleh di loket pojok lebaran ini antara lain pengiriman surat elektronik simpati ke 20 kota tujuan via satelit, pengiriman kartu lebaran via dalam dan luar. Dikarenakan zaman dahulu perkembangannya belum sepesat sekarang. Karena zaman dahulu perkembangan teknologi ini belum pesat. Bagaimana keadaannya saat ini dan akan kita bandingkan seperti contohnya. Contohnya, saat ini bisa menggunakan WhatsApp. Dahulu komunikasi jarang sekali dilakukan karena masih jarang jumlah gerai telepon umum dan tarif telepon yang mahal. Satu ini meskipun gerai telepon umum jarang ditemui, namun hampir semua orang memiliki telepon. Aktivitas perizinan dulu urusan perizinan dilakukan dengan mengirimkan email, namun kini dapat lebih mudah karena dapat meminta izin dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp bisa mencapai 12 detik. Selanjutnya itu ada internet. Nah, seperti yang kita ketahui, internet adalah teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Sekarang, hampir setiap individu memiliki akses internet meskipun akses tersebut tidak secara personal. Tetapi juga sekarang internet dapat dengan mudah ditemukan di situs-situs jaringan sosial media kita. Yang paling diminati seperti yang kita ketahui dan yang sering kita gunakan seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Berkembangnya teknologi internet dan kemudahan mengakses membuat masyarakat lebih mudah dan menjalankan komunikasi sekunder tersebut. Belum lagi saat ini terdapat teknologi internet yang mampu diakses melalui telepon genggam. Pada tabel di samping menjelaskan bahwa seluruh negara di Asia mengalami peningkatan pengguna internet, termasuk Indonesia. Tingginya frekuensi komunikasi melalui media internet menjadikan internet sebagai salah satu alat pemasaran yang efektif dan efisien. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali toko-toko online yang menawarkan produknya melalui berbagai situs jejaring seperti Facebook, Shopee, ataupun TikTok untuk menawarkan produk mereka. Selain toko online, perusahaan juga memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan rekrutmen pegawai baru di mana situs layanan lowongan pekerjaan mudah bermunculan dalam perusahaan bisa langsung menyeleksi pendaftaran melalui deskripsi yang dikirimkan. Transportasi. Teknologi yang berkembang pesat juga adalah alat-alat transportasi. Era saat ini, perkembangan alat transportasi sangat signifikan, mulai dari teknologi sepeda motor hingga pesawat terbang. Zaman dulu, orang cenderung berjalan kaki akan bepergian, kemudian muncullah sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya. Pada tabel di samping dapat terlihat bahwa jumlah sepeda motor sejak tahun 2000 hingga 2010 di DKI Jakarta meningkat secara signifikan. Pada tahun 2000, jumlah motor Indonesia sebanyak 2 juta. Sementara pada tahun 2010, 3 bulan Mei, jumlah motor meningkat hingga hampir 40%, yaitu sebanyak 8 juta motor. Sementara itu, jumlah motor di Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 13 juta dan terus meningkat hingga tahun 2008 sebanyak 40 juta dengan tingkat rata-rata peningkatan jumlah motor tahun sebesar 17%. Pada tabel di atas, bahwa penerbangan domestik terjadi peningkatan penumpang dalam jumlah yang signifikan dibandingkan dengan penambahan jumlah penumpang internasional. Hal tersebut dikarenakan penumpang domestik yang awalnya memilih menggunakan jasa transportasi darat dan laut, sekarang lebih memilih transportasi udara. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem pembayaran? Mungkin kita bisa melihat semua itu dengan mudah dengan kemajuan teknologi yang mempunyai efek yang sifat multiplier atau pengganda. Salah satu bidang tersebut adalah sistem pembayaran. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi, terutama internet dan telepon genggam, sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini adalah melalui internet perbankan dan mobil perbankan. Mobile perbankan merupakan layanan perbankan yang disediakan oleh bank melalui media telepon genggam hampir sama seperti internet banking, yang menyebabkan nasabah tidak perlu ke bank, tapi kalau yang ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui pesan singkat SMS atau pusat layanan yang disediakan oleh bank. Dan mobil banking lebih memudahkan nasabah karena bisa diakses melalui aplikasi di smartphone seperti Brimo dan Livin by Mandiri. Contohnya itu, yaitu outlet-outlet yang sistem pembayarannya sekarang sudah menggunakan
QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Bahkan mal-mal sekarang pun sudah banyak yang sistemnya bisa melalui QRIS. Kalian harus tahu, kelompok kami mengambil satu kasus dari perkembangan internet yang semakin pesat saat ini, yaitu oleh kasus Amrutamono Boang Manolu. Dengan perkembangan internet yang semakin pesat, memacu persaingan dunia bisnis dengan munculnya berbagai macam situs belanja secara online yang menawarkan barang atau jasa. Dan sangat booming untuk perusahaan-perusahaan.com di dunia pada pertengahan tahun 1990-an. Dengan hadirnya e-commerce di Indonesia juga mempengaruhi gaya operasi perusahaan yang selama ini beroperasi secara konvensional, bahkan seperti perusahaan yang melayani sektor retail dan individu sekalipun mampu bertindak sebagai pemasar. Paradigma teknologi informasi lama dan menciptakan lingkungan baru ekonomi global. Dari data tersebut, pengguna internet di Indonesia berkisar lebih dari 2 juta pengguna dengan peningkatan yang 900% mulai dari tahun 2000 hingga 2007. Indonesia hanya berada pada persentase 4,3% dari keseluruhan pengguna di Asia. Dan dari kasus yang sudah kami pahami, kami mencari tahu apa aja sih dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Dampaknya itu sangat berpengaruh dengan e-commerce dan tren berbelanja kita jadi berubah. Contohnya, misal kita ingin membeli barang atau sesuatu, itu kan harus datang ke tokonya langsung. Tapi di era sekarang, banyak orang yang menggunakan aplikasi saja. Aplikasinya itu berupa Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Di sana, mereka sudah menyediakan semua barang yang kita inginkan. Tetapi sekarang juga, banyak aplikasi yang sudah menggunakan teknologi ini. Contohnya seperti Alphagit, di mana kita tidak perlu repot untuk datang ke tokonya langsung. Kita bisa membuka aplikasinya karena sudah disediakan oleh Alfamart.